Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di pekan ke-37 Premier League 2020-2021 di Old Trafford pada Rabu 19 Mei 2021. Di pertandingan kali ini, Manchester United membuat 3 pergantian pemain dari skuad yang terakhir kali bermain melawan Liverpool. Di sisi lain, Fulham membuat 4 pergantian dari laga terakhirnya melawan Southampton. Gol Manchester United di pertandingan kali ini diciptakan oleh Edinson Cavani. Sementara itu, Fulham dihasilkan oleh Joe Bryan. Berkat hasil ini, Manchester United tetap di posisi kedua. Harry Kane diyakini tidak akan kesulitan mencari klub baru jika jadi meninggalkan Tottenham Hotspur. Ada banyak klub top yang mengincar Harry Kane termasuk Manchester United. Pada Senin 17 Mei 2021 kemarin, muncul kabar bahwa Harry Kane sudah mengajukan permintaan transfer kepada Tottenham. Dia bakal pergi di bursa transfer musim panas nanti. Kepergian Harry Kane ini pun tidak terlalu mengejutkan. Dia sudah lama didesak pergi karena khawatir bakatnya akan terbuang sia-sia jika terus bertahan di Tottenham Hotspur. Menurut Roy Keane, wajar jika masa depan Harry Kane jadi topik diskusi menarik. Melihat kegagalan Tottenham Hotspur musim ini, sudah seharusnya Harry Kane mencari klub yang lebih baik di usianya yang sudah 27 tahun. Roy Keane bahkan terang-terangan berkata bahwa Harry Kane perlu melirik Manchester United. Kondisi keduanya tepat saling membutuhkan. MU butuh striker, Harry Kane butuh klub dengan peluang juara. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait saga transfer Jadon Sancho dan Erling Haaland. Ia menyebut hanya ada satu pemain yang diizinkan Borussia Dortmund pergi di musim panas nanti. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Erling Haaland menjadi pemain yang tidak dijual Dortmund di musim panas nanti. Pihak Dortmund memasang label tidak dijual untuk sang striker. Meski ada banyak sekali tawaran yang masuk untuk Haaland, mereka optimistis akan mempertahankan sang striker setidaknya 1 tahun lagi di tim mereka. Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa Jadon Sancho siap dilepas Borussia Dortmund di musim panas nanti. Pihak Dortmund sudah sepakat untuk melepaskan Sancho di musim panas nanti, asalkan ada tawaran yang tepat masuk untuk sang winger. Jika Dortmund saat ini menunggu adakah tawaran yang masuk untuk winger timnas Inggris itu di musim panas nanti. Para klub peminat Jadon Sancho di musim panas nanti harus siap keluar duit cukup banyak, karena sang winger dilaporkan bakal dijual di angka 90 juta euro. Legenda Manchester United Gary Pallister mengomentari rumor Cristiano Ronaldo yang akan kembali ke Old Trafford. Pallister menilai kepulangan Ronaldo itu sangat mungkin terjadi di musim panas nanti. Beberapa bulan terakhir Ronaldo memang digosipkan tengah tidak bahagia di Juventus. Ini dikarenakan performasi nyonya tua yang relatif jeblok musim ini. Ronaldo banyak digosipkan dengan beberapa klub top Eropa. Salah satunya ia digosipkan bakal kembali ke Manchester United. Pallister berharap rumor itu benar-benar terjadi kenyataan. Menurut Gary Pallister, Ronaldo masih ingin bermain di level tertinggi. Jadi ia merasa Manchester United bisa memberikan itu kepada sang penyerang. Pallister juga menilai Ronaldo akan menjadi aset yang berharga bagi Manchester United. Ia menilai sang pemain bakal memberikan dampak yang besar bagi setan merah meski usianya tidak muda lagi. Pihak Juventus sendiri beberapa waktu yang lalu sudah memberikan pernyataan terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Mereka memastikan Ronaldo akan bertahan di Turin hingga tahun 2022 mendatang.
Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait kondisi Juan Mata. Ia mengaku tidak yakin bisa mempertahankan sang playmaker di musim panas nanti. Juan Mata merupakan salah satu sosok yang sudah lama mengabdi di MU. Ia mendarat di Old Trafford pada tahun 2014 silam. Semenjak Ole Gunnar Solskjaer datang ke MU, jam bermain Mata mulai berkurang. Alhasil banyak yang meyakini Mata akan hengkang dari MU saat kontraknya habis di musim panas nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai masa depan Juan Mata, begini jawaban Ole Gunnar Solskjaer. Saya terus berdialog dengan Juan Mata dan kami akan berbicara lagi dalam waktu dekat, ujar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ia pribadi ingin mempertahankan Juan Mata. Namun ia mengakui kendalanya adalah ia tidak bisa memberikan jam bermain yang reguler bagi sang playmaker. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ia siap menerima apapun keputusan sang playmaker. Ia menilai yang terpenting adalah bagaimana Juan Mata ingin menatap karirnya setelah ini. Menurut gosip yang beredar, Juan Mata kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United. Sang playmaker dilaporkan diinginkan sejumlah klub Spanyol di musim panas nanti. Bukan sesuatu yang mengejutkan memang, namun kabar soal keinginan Harry Kane meninggalkan Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas nanti cukup membuat publik geger seketika. Selama lebih dari 11 tahun membela Tottenham, Harry Kane sepertinya merasa sudah cukup. Berdasarkan laporan dari Goal International, pria berumur 27 tahun tersebut berniat hengkang untuk mendapatkan pengalaman baru bersama klub lain. Harry Kane berniat tampil di level papan atas, salah satunya adalah Liga Champions. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diwujudkan oleh The Lily-Whites pada musim depan lantaran mereka masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen Premier League. Ia tak perlu khawatir karena menurut sejumlah pemberitaan, ada sejumlah klub raksasa Inggris yang berminat menggunakan jasanya musim depan. Mereka adalah Manchester United dan Chelsea. Namun perlu diketahui kalau Harry Kane tak akan bisa direkrut dengan harga yang murah. Apalagi saat ini sang penyerang masih terikat kontrak jangka panjang dengan Tottenham yang berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Pemilik Tottenham, Daniel Levy, yang juga merupakan sosok yang sulit buat diajak bernegosiasi. Ia pernah berhasil mendapatkan uang sebesar 20 juta euro dari penjualan Christian Eriksen yang hanya memiliki sisa kontrak 6 bulan saja. Selain Manchester United dan Chelsea, Manchester City juga dikabarkan berniat untuk merekrut Harry Kane. Sebab mereka bakalan ditinggalkan oleh salah satu legendanya yang bermain pada posisi penyerang, Sergio Aguero. Jika dilihat sekilas kehidupan Mason Greenwood selama memperkuat Manchester United nampak baik-baik saja. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa dirinya sempat mengalami masa-masa sulit di klub raksasa Inggris tersebut. Nama Mason Greenwood mulai ramai diperbincangkan ketika sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer memberinya kesempatan debut pada tahun 2019 yang lalu. Karena potensinya, jebolan Akademi The Red Devils itu pun mulai rajin terlihat di lapangan. 2019-2020 bisa dianggap sebagai musim terbaiknya sejauh ini. Sebab pada saat itu ia mampu membukukan 17 gol dari 49 penampilannya. Torehan tersebut terasa semakin spesial karena dibukukan saat Greenwood jarang tampil sebagai starter. Sayangnya jumlah gol Greenwood musim ini nampak menurun walau telah diberi kesempatan bermain lebih banyak. Kritikan mulai menghampiri dan pria berusia 19 tahun itu mengalami masa-masa sulit di dalam karirnya. Performa bukan satu-satunya penyebab kritikan menghampiri dirinya. Alasan lainnya adalah karena sikapnya yang jauh dari kata ideal. Suatu ketika ia dikritik lantaran melanggar protokol COVID-19 yang membuatnya didepak dari skuad timnas Inggris. Mason Greenwood mengaku kesulitan untuk melewati masa-masa buruk tersebut. Namun ia sadar bahwa sebagai penggawa The Red Devils, rintangan mulai semacam ini seharusnya bisa dilewati tanpa masalah. Dan sepertinya kesulitan itu sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Belakangan Greenwood mulai rajin membukukan namanya di papan skor. Menurut catatan, ia menghasilkan 6 gol dari 10 penampilan terakhirnya di semua ajang. Aksi yang ditunjukkan Bruno Fernandes sejak bergabung dengan Manchester United sudah memukau banyak orang, kecuali Liz Sarpe, sang mantan pemain The Red Devils yang belum juga terkesan dengan penampilannya. Bruno Fernandes memberikan kontribusi yang sangat besar sejak didatangkan dari Sporting Lisbon pada tahun 2020 lalu. Sungguh, uang 67,6 juta pound sterling yang dihamburkan MU untuk merekrutnya sangat terbayarkan. Selain seorang kreator, pemain berkebangsaan Portugal itu juga handal dalam urusan mencetak gol.
ia mempersembahkan total 40 gol dari 76 penampilan di semua kompetisi. 28 diantaranya dihasilkan pada musim ini. Tidak heran kalau publik terkesima dengan penampilannya sejauh ini, namun tidak dengan Sarpe yang pernah membela Manchester United selama 8 musim dan menyumbang 9 gelar dari berbagai ajang. Sarpe pernah menunjukkan ketidaktertarikannya terhadap performa Bruno Fernandes pada bulan Maret lalu. Ia masih belum yakin karena sang pemain cukup sering mencetak gol melalui titik putih. Baru-baru ini, ia kembali mengkritik performa pemain berusia 26 tahun tersebut. Benar, Fernandes bisa menunjukkan aksi-aksi gemilang. Namun terkadang, Sarpe menilai kalau sang bintang terlalu sering membiarkan bola lepas begitu saja. Ketimbang Bruno Fernandes, Sarpe mengaku lebih terkesima saat melihat aksi pemain Aston Villa, Jack Grealish. Sarpe pun memendam harapan ingin melihat pemain berumur 25 tahun itu beraksi sembari mengenakan seragam Manchester United. Grealish memang kerap menunjukkan performa gemilang yang sempat membantu Aston Villa bertengger di papan atas. Pada musim ini ia menghasilkan 7 gol dari 24 penampilannya di semua kompetisi.